namanya Medi Budiman, jabatannya Officer Operasional KCP. Saya di sini sudah 15 tahun di BJB ya. Kalau di Pondok Gedenya saya tuh 4 tahun setengah. Nah, ya perjalanannya sih panjang ya perbankan. Intinya untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk supaya menabung ke kita untuk menyalurkan kredit untuk yang membutuhkan. Ya, silakan itu aja. Oke, Pak. Boleh ditanyakan gimana? Ini Mas? sudah nggak bisa sekarang, Pak. Boleh, silakan. Oke, mungkin ya, Pak. Pertanyaan itu yang pertama itu sejarah berdirinya bank ini gimana ya, Pak? Oh, sejarah berdiri bank itu pertama sih itu kita lahir 20 Mei 62 ya tahunnya. Nah, itu awalnya punyanya Belanda, Bank Belanda. Itu kita akuisisi dulu ya, akuisisi jadi dibeli dari pemerintah daerah. Dulu BPD ya, bukan BJB, BPD berkembang. BPD itu Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat. Itu sekitar tahun 2000 lah ganti Bank BJB, bukan BD, Bank Jabar dulu. Nah, itu ganti nama, konen lagi, sahamnya gabung lagi sama Pemkab Banten pada saat itu tahun 2007 itu jadi namanya Bank BJB, Bank Jabar dan Banten. Nah, karena 2010 kita TBK, nah itu jadi kan enak ya namanya Bank Jabar dan Banten, jadi disingkat Bank BJB karena kita udah membuka ke seluruh Indonesia tuh, ke Surabaya, ke Jawa Tengah, ke Semarang, terus Makassar, terus dan Sumatera, termasuk Palembang, Pekanbaru ya, Makassar, terus Kalimantan juga. Nah, sampai sekarang tuh kita berubah nama itu menjadi Bank BJB itu 2010 sampai sekarang. Itu sejarahnya, secara ini ya, secara singkat. Oke, Pak. Ya. Selanjutnya, Pak. Pertanyaan gue itu gimana sih, Pak, cara menjadi nasabah di Bank BJB? Oh, jadi menjadi nasabah kita itu ya pertama mau menabung ya, misalnya kayak Mas nih mau nabung Pak pelajar. Nah, kita kan ada tabungan pelajar simple itu bisa. Terus persyaratannya kalau untuk umum itu hanya KTP ya, bukan KTP yang lama ya, yang udah ada elektronik. Nah, sama NPWP apabila dia bekerja. Kalau tidak ya misalnya kayak ibu rumah tangga bisa pakai NPWP suaminya, atau emang dia tidak ada ya nggak apa-apa. Yang penting sih KTP-nya itu harus KTP gitu. Itu persyaratannya. Dan pasti dia menabung itu ya ingin menabung ke kita gitu, ada dananya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Kita kalau bisa menabung di bank ini, batasan menabung antara orang yang sudah bekerja sama pelajar itu apa, Pak? Oh, kalau pelajar kan batasnya sebenarnya sih nggak ada batas ya, sebenarnya nggak ada ya. Nah, kalau misal pelajar itu ya kan harus, kalau persyarat perbankan itu 17 tahun ya Mas, atau sudah menikah. Ya, tapi kita ada kayak SMA boleh ya di bawah, ada BI mengeluarkan tabungan anak itu simple, itu kan keluaran BI ya. Nah, itu boleh, tapi khusus untuk yang SD ke bawah ke TK itu harus sama orang tua. Kalau SMP atau SMA itu bisa sendiri, tapi pakai nomor kakak, kan ada nomor itu ya, induk, itu di kakaknya ada, atau KTA, kartu pelajar ya, bisa. Kalau yang umum, nah umum dia KTP aja yang saya bilang perbedaan itu. Dan ininya tabungannya itu kalau untuk anak itu setorannya, administrasinya free ya, nggak ada. Nah, itu bisa 5.000 atau 1.000 pun bisa, tapi kalau umum di maksimal 5.000, dan itu setoran awalnya 50.000. Kalau tabungan anak itu 5.000 Mas, setoran awal. Itu perbedaan.
Selanjutnya itu kalau peminjaman sekarang kan tadi kan menabung, sekarang peminjaman, nah itu ada syaratnya nggak Pak? Ya ada lah syaratnya. Apa aja? Syaratnya pertama kita apa dulu nih jenisnya? Tim peminjaman untuk kalau kita kan kita ambil ini aja ya. Kita kan PNS ya. BJB itu kredit itu untuk PNS, kita ngambil pasarnya. Nah syaratnya itu pertama ya dia harus ada gaji tetap ya istilahnya. Nah selain gaji tetap, terus pekerjaannya tetap jelas itu. Terus yang kedua harus 17 ke atas, pokoknya intinya udah kerja, udah punya KTP, ada penghasilan tetap, terus harus punya MPWP. Nah itu nanti ada batas gajinya, misalnya kita batasnya bisa sampai 500 juta, dari 10 juta sampai 500 juta. Nah itu ada spesifikasinya gitu Mas. Oh iya. Pertanyaan selanjutnya itu di Bank BJB ini ada anak perusahaannya nggak sih Pak? Anak perusahaan kita setahu saya tuh termasuk ini ada anak perusahaan yang BJBS ya, syariah itu anak perusahaan kita. Terus ada Ardeco itu yang saya tahu ya. Saya kurang update sih sebenarnya, tapi ada gitu. Anak perusahaannya itu yang saya tahu saya ada. Itu BJBS sama Ardeco itu jadi bergeraknya untuk kayak tenaga kerja kontrak, kayak OSOS gitu loh Mas. Ya kalau misalnya bukan pegawai tetap, jadi kontrak gitu dia. Nanti dia menyalurkan ke mana, ke perusahaan-perusahaan atau swasta yang membutuhkan. Pertanyaan selanjutnya itu apa sih Pak perbedaan deposito dan tabungan? Oh kalau deposito, kalau tabungan itu dia bisa ditarik, bisa kapan aja tabungannya. Nah tabungan itu dan dia nggak ada nominal, maksudnya nggak ada dibatasin, mau sampai 1 M silakan, itu bisa, dan diambilnya, dan bunganya juga dia variatif, maksudnya dari bunga tergantung penempatannya. Misalnya 10 juta dia nggak dapat bunga misalkan, sampai dia dapat bunganya tuh 500 juta dapat bunga 2%. Nah kalau deposito itu ada jangka waktu Mas, jadi jatuh tempo, jadi tidak bisa diambil nanti kena penalti itu si depositonya itu. Jadi dana yang dihimpun tapi dia dapat bunganya tapi lebih besar dari tabungan, tapi dia tidak bisa setiap hari diambil gitu. Kalau tabungan kan kita nabung nih 3 hari kemudian saya ambil. Nah kalau deposito penempatannya harus cepat itu tempo. Misalnya sekarang tanggal 26, berarti nanti diambilnya 26 Februari ya itu. Nah itu deposito berjangka. Tapi ada nih kita program kayak seperti tabungan deposito, namanya deposito suka-suka. Nah itu dia bisa diambil kapan aja. Nah itu nggak dikena denda. Nah kalau yang tadi yang berjangka itu kena denda Mas. Misalnya dia jatuh temponya tanggal 26 Februari, nah dia mau butuh dana misal tanggal 20 Februari, nah itu nanti kena dendanya. Kalau suka-suka itu kayak tabungan tapi dia gitu, dapat bunga tapi tidak full. Itu perbedaannya. Oke. Selanjutnya Pak, berapa banyak cabang Bank BJB ini ya Pak? Waduh, kalau cabangnya sih 65 ya. 65, terus 5 wilayah, KCP-nya sekitar 350-an KCP-nya. Cabangnya itu 65. Cabangnya 65, di bawah 5 kanwil. 5 kanwil ya, 5 kanwil, 1 kantor pusat, 5 kanwil, 65 KCP, cabang, dan 300 lebih KCP-nya, dan ribuan kantor kas. Kantornya ada. Maaf ya. Selanjutnya. Selanjutnya itu apa saja layanan yang diberikan dari Bank BJB ini Pak? Oh layanannya, ya pertama pasti ya menabung,
Nah, terus selain menabung ada program lain, digital juga ada, digital perbankan. Selain menabung, deposito, terus kredit, KPR, itu fasilitas yang kita berikan ke nasabah kami. Terus itu aja sih intinya mas. Atau dompet penempatan gitu ya. Jadi penempatan untuk surat berharga. Nah itu tuh nanti bisa ditampung mas. Itu banyak sih. Terus ada BJB prioritas untuk khusus yang punya dana besar kita tampung. Nah itu nanti ada fasilitas. Selanjutnya ya Pak, apa keunggulan dimiliki Bank BJB daripada bank Ada lain? keunggulannya. Ya, keunggulannya. Keunggulannya ya kita bermasyarakat lah, udah dikenal BJB Jawa Barat gitu aja kan keunggulan. Ya paling keunggulannya kita sebenarnya sih persaingan ya, bank yang nasional juga. Keunggulannya ya kita khusus, rata-rata orang khusus PNS, tapi kita sudah menyeberang ya karena kita udah TBK. Kalau dulu adalah bank PNS Jawa Barat, sekarang kita udah kebuka. Nah, keunggulannya kita masih bank Jawa Barat sih. Oke. Selanjutnya Pak, jumlah karyawan di Bank BJB ini ada? Waduh, berapa? Di sini apa seluruh? Nah, di sini aja. Oh di sini aja kita karyawannya ada sama Sapam tuh ya sekitar 14 lah. Kita KCP ya. Kalau keseluruhan mah ribuan mas, 10 ribuan seluruh Indonesia. Tapi kalau di kita tuh 15 sama security ya, 15 sama. Karyawannya mah 7 atau 6, 7. Oke, selanjutnya itu jangka waktu bekerja di Bank BJB ini sampai pensiun berapa? Kalau kita sih ada beberapa ya. Ada kontrak, ada, jadi yang maksimal sih 55, tapi ada juga yang pensiun 45 dan terakhir tuh saya 35. Nah itu yang kontrak gitu. Tapi dia bisa nanti ngambil pensiun tergantung dia lulus tes, nanti masuk ke 45, nanti dia udah 5 jadi 55. Intinya keseluruhan tuh pensiunnya 55 tahun. Selanjutnya pertanyaan terakhir Pak, total divisi bagian di Bank BJB ini? Divisi banyak sih, ada 7 atau 8 ya. Jadi divisinya tuh ada treasury, ada consumer, retail, ada umum, divisi umum, terus divisi IT, kurang lebih 10 deh mas, divisi kurang lebih ya. Oke. Ada yang ditanyakan? Mau ditanya? Nggak ada. Nggak ada. Tidak mungkin. Ya,